Puji Tuhan, kembali lagi. Selamat pagi, saya menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Baik, saya harus mohon maaf karena kemarin internet kita tiba-tiba terputus di sini. Saya sudah berusaha memperbaiki tapi belum bisa normal kembali. Tapi pagi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa kembali lagi bersama-sama melaksanakan ibadah saat teduh kita di hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana lagu pujian yang baru saja kami angkat untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa, kasih Yesus melebihi dari segalanya. Dan tiada kasih seperti kasih Kristus Tuhan kami yang telah menyelamatkan hidup kami dan terus memberkati kami semua. Di pagi hari ini kami bersama-sama menyambut lagi setiap hikmat yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih mengajak kita semua kembali untuk bersama-sama melanjutkan lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, pendalaman kita untuk memahami firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan, ya, dan juga semua saudara kami yang lain. Selamat pagi. Nah, baik saudaraku, Galatia pasal 5 ayatnya kita akan membaca masih di ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Ya, saudaraku, supaya kita bisa mendokumentasikan melalui video di YouTube, di channel YouTube kita Gerika Makedonia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali lagi membaca Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, saya akan membacakan untuk kita. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa ya ayatnya yang ke-15 ini bukanlah merupakan tujuan daripada keselamatan, kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Ya, bahwa di sini kita melihat ternyata Bapak Ibu Saudaraku, apabila orang-orang percaya, ya, orang-orang kudusnya Tuhan tidak lagi menjalankan kehidupan di dalam kasih Kristus, maka konsekuensi yang diterimanya adalah di dalam persekutuan orang-orang percaya itu akan terjadi hal yang tidak sepantasnya,
bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Dan hal itu akan sangat merugikan, oleh sebab dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya, jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam pelayanan kasih ini kita selalu diminta untuk mawas dua hal, mawas diri dan mawas ajaran kita, mengawasi diri dan mengawasi ajaran atau doktrin, ya, kebenaran yang kita percayai, supaya kita bisa tetap menghidupi pelayanan kita di dalam kasih Kristus yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita dijauhkan dari keadaan di mana persekutuan orang-orang kudusnya Tuhan tidak boleh, ya, kembali mengalami kondisi kehidupan yang lama yang sangat merugikan persekutuan orang-orang percaya. Sehingga Paulus terus mengingatkan bahwa prinsip-prinsip pelayanan, ya, sekali lagi, prinsip-prinsip pelayanan, ya, yang kita lakukan adalah prinsip-prinsip berdasarkan kehidupan yang murni oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena pekerjaan hukum Taurat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila, ya, terjadi di mana orang-orang percaya seperti apa yang dialami oleh jemaat Galatia ini, ya, yaitu mereka berpaling dari kebenaran kasih karunia Allah kepada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, maka tidak heran, ya, apa yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah dikatakan di situ di ayat 15 tadi. Mereka saling menggigit, saling menelan, dan, ya, mereka dikatakan saling membinasakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus berpegang teguh, ya, erat kepada kebenaran kasih karunia Allah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami sebagai penuntun, ya, di dalam pelayanan kita, agar pelayanan kita selalu digerakkan oleh kasih Kristus, ya. Nah, Saudara, oleh karena itu, maka pada pagi hari ini, Saudaraku, kita akan melihat lagi bagaimana, ya, Paulus selalu mengingatkan, ya, faktor yang paling dominan, ya, untuk mengalihkan perhatian daripada atau mengacaukan, bahkan menyeret daripada, ya, orang-orang percaya itu kepada kehidupan yang lama, itu adalah, ya, dari pengajaran palsu yang selalu menjerat hidup daripada orang percaya itu dan membawa kepada perbudakan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi aksi, ya, kasih karunia itu beraksi secara mutlak, dan ada hal yang menjadi instruksi yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, ya, yaitu kita buka di dalam 1 Timotius 4, Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka kembali 1 Timotius 4, Saudaraku, yang kemarin sudah kita baca bersama-sama, ya. Namun kita akan mengulang kembali untuk melihat lagi, ya, 1 Timotius 4, kita mulai, ya, akan membaca lagi dari ayatnya yang pertama, ya. Ada dua hal yang sangat pokok, tadi sudah saya sampaikan, yang harus kita perhatikan untuk menjaga pelayanan kasih yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menemukan hal itu dari bagian perikop di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat. Saya akan mulai dari ayatnya yang pertama.
Ya, di atas perikop ini ada judul dituliskan tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Nah, ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semuanya yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu ya bagian ini yang sudah kita dengarkan, bagaimana ya orang-orang menyusupkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yaitu dari berbagai macam hal ya tentang yang berkaitan dengan hal-hal daging, ya, mengenai larangan untuk makan makanan tertentu, ya, dan mereka menganggap bahwa hal-hal jasmaniah, hal-hal lahiriah itulah yang membuat mereka menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah tahu bahwa satu-satunya jalan yang membuat kita terus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan adalah karena apa yang dilakukannya atas kehidupan kita, apa yang telah dikaruniakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menyucikan hidup kita. Itulah yang membuat kita menjadi baik di hadapan Tuhan. Amin. Jadi oleh karena apa yang kita lakukan itu tidak sempurna, sehingga Allah tidak mendasarkan penerimaan, ya, pembenaran atau ya perubahan di dalam kehidupan kita adalah semata-mata karena apa yang telah dilakukannya melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, semua dosa kita telah diampuni dan kita telah dibenarkan dan kita telah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, jadi tidak ada hal-hal yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmani, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang mengambil bagian di dalam perubahan akan kehidupan kita di hadapan Tuhan, tapi ini adalah persoalan kehidupan rohani yang diubahkan oleh Tuhan ya bagi kita setiap orang yang percaya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, ya, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah engkau ikuti selama ini. Ya, ajaran yang sehat Bapak Ibu Saudaraku, karena ada juga ajaran yang membawa penyakit, begitu ya, penyakit rohani. Bukannya membawa orang menjadi lebih dekat kepada Tuhan, apa yang disampaikan oleh pengajar-pengajar palsu itu, tetapi menjauhkan orang supaya tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, maka dikatakan setiap kita orang yang percaya itu perlu terus diingatkan. Amin. Kita memerlukan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita, ya, manusia adalah orang-orang yang rentan terhadap kejatuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, manusia adalah orang-orang yang sangat mudah tergoda oleh keinginan-keinginan daging.
dan ahlinya untuk menangani persoalan kedagingan ini adalah Tuhan sudah memberikan contoh teladan melalui kehidupan daripada Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus telah dipilih oleh Tuhan untuk menunjukkan keteladanan bagaimana cara mengatasi pengaruh daripada kehidupan daging. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita tahu Paulus sudah menyampaikan dan kita bisa membaca dari semua surat-surat yang ditulisnya bahwa Rasul Paulus ini ketika sebelum dia diselamatkan, sebelum dia mengenal kasih karunia Tuhan, dia adalah orang yang sangat taat terhadap hukum Taurat. Dia adalah orang yang sangat fanatik di dalam menjalankan agamanya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita lihat bukan kasih yang timbul di dalam hatinya, justru dia menjadi orang yang sangat cemburu, orang yang sangat dipenuhi dengan kebencian, sehingga dia membunuh para pengikut dari Tuhan Yesus Kristus ketika dia masih hidup di dalam kehidupan daging dan dengan ketaatan kepada hukum Taurat yang sangat luar biasa, tetapi tidak membawa perubahan apa-apa pun di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sesudah dia mengenal Kristus, sesudah Rasul Paulus menerima kasih karunia Allah, dia dipakai oleh Tuhan, hidupnya sangat luar biasa untuk memberitakan kasih Kristus yang sempurna. Dan dia benar-benar mempraktekkan arti kasih yang sesungguhnya. Dan karena itu dia mau di hal itu, hal yang sama, motivasi yang sama harus diteruskan oleh generasi yang berikutnya. Dan karena itu dia mengingatkan kepada Timotius di sini, saudaraku, supaya jadilah pelayan Kristus Yesus yang baik dan terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran yang sehat yang diikuti selama ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius berjalan dengan tegak lurus, jangan bengkok-bengkok dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi tegak lurus di dalam mempercayai serta mengajarkan dan mengingatkan kebenaran yang telah diterimanya kepada semua saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu hal yang harus dilakukan. Jadi kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, didiamkan, atau diabaikan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Karena apa? Sekali lagi, Paulus terus mengingatkan, tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Tidak ada orang yang terlalu kuat, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa dipengaruhi oleh rupa-rupa angin-angin pengajaran permainan palsu daripada kelicikan daripada orang-orang yang memusuhi kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan supaya setiap orang percaya, setiap orang-orang kudusnya Tuhan, setiap orang-orang pengikut Yesus Kristus harus terus memperlengkapi dirinya dengan seluruh kebenaran pengertian-pengertian yang lengkap tentang kasih karunia Tuhan. Karena disitulah kasih karunia itu bisa melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita yang baru ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang harus kita lakukan, yang harus kita adopsi, yang harus kita terima, yang harus kita internalisasikan di dalam kehidupan kita, nilai-nilai kebenaran kasih karunia Allah, tetapi ada juga yang harus kita jauhkan dari diri kita. Apa itu? Di ayat 7 dikatakan, 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahyul, jauhilah tahyul dan
dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak bisa taken for granted atau percaya begitu saja dengan setiap apa yang kita dengarkan, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menguji, harus menyeleksi apakah hal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau bertentangan. Karena itu di sini Saudaraku, Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah. Karena hanya mereka yang melakukan latihan secara teratur, ya, merekalah yang akan mempunyai otot-otot yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam perjuangan yang dilakukan supaya berhasil mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga kepada kita. Di ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudaraku, semua hal-hal yang lahiriah, semua hal-hal yang duniawi itu akan selalu terbatas, tidak bisa diandalkan untuk meraih kekekalan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Karena sifat naturalnya, ya, tidak akan bisa mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka satu-satunya adalah yang kita bisa harapkan untuk bisa mencapai nilai-nilai kekekalan. Semuanya adalah bergantung kepada kepercayaan kita kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 8 tadi dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna, bermanfaat dalam segala hal. Jauh lebih jitu, jauh lebih unggul, karena mengandung janji Tuhan, bukan janji manusia, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jauh lebih berkualitas, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga. Saudaraku, ibadah itu, latihan ibadah itu, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah itu luas cakupannya, ya. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sekedar kita maksudnya di sini datang beribadah ke gereja, ke persekutuan-persekutuan, ya Bapak Ibu Saudaraku, lalu kita bernyanyi, ya tentu saja itu juga merupakan bagian dari wujud ibadah kepada Tuhan. Tapi di sini Bapak Ibu Saudaraku, ibadah yang dimaksud di sini adalah lebih kepada penekanan, ya, menghargai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, korban. Ya, itu adalah ibadah yang sejati yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui, ya, kerelaannya untuk mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Dia mati, ya, dan dia mencurahkan darahnya sebagai korban yang hidup, dan itulah ibadah yang sempurna, ibadah yang sejati. Nah, karena itu kita hidup di dalam peribadahan, penyembahan, ya, peninggian, pemuliaan, ya, terhadap pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi di situ Saudaraku tidak bisa lepas daripada konsep pemahaman yang utuh terhadap, ya, kebenaran pengajaran, doktrin kebenaran kasih karunia Allah yang menyatakan kasih Yesus yang sempurna, memproklamirkan, mendeklar, ya, tentang kasih yang sempurna, pengorbanan salib Kristus. Itu adalah merupakan arah daripada peribadahan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, setiap program yang kita kreasi, setiap program, ya, yang kita rancang, Bapak Ibu Saudaraku, jika tidak mengarahkan, ya, kepada peninggian akan karya Yesus Kristus di atas kayu salib, itu pasti adalah muatannya adalah kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan kelompok. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat tadi di awal pembacaan kita
di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-15, Paulus memperingatkan supaya jangan kamu saling menggigit, jangan kamu saling menelan, jangan kamu saling membinasakan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, setiap pelayanan yang dilakukan karena kepentingan pribadi, karena ada sesuatu ya yang ingin diraih bagi dirinya sendiri, maka Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menimbulkan konflik di dalam persekutuan, ya, di dalam kumpulan-kumpulan daripada orang-orang yang sekalipun menyatakan mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi karena di sana ada kepentingan diri sendiri, maka saudaraku, itu akan terlihat bahwa di antara sesama anggota, di antara sesama pesertanya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena didorong oleh motivasi kerinduan saling membangun, tetapi karena ada keinginan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya di sini kita harus memahami ya latihan, kesungguhan. Kita membutuhkan kesungguhan, Bapak Ibu Saudaraku, dan kesungguhan kita bukanlah ya dengan perbuatan-perbuatan yang kita ciptakan sendiri atau yang kita imajinasikan, ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan fantasi pikiran kita sendiri, tetapi latihan ya yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah bagaimana kita secara konsisten dan secara konsekuen terus memberitakan, menyampaikan, memperkatakan, Bapak Ibu Saudaraku, perkataan tentang ajaran yang sehat mengenai ya korban daripada Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah mengampuni dan menebus semua dosa umat manusia. Di sanalah kuasa Allah, di sanalah perkenanan Allah, ya, di sanalah kerinduan Allah bagi semua orang yang percaya akan menerima perubahan kehidupan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui iman setiap orang yang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita diminta harus konsisten di jalur ya daripada memperkatakan setiap kebenaran kasih karunia Allah yang sepenuhnya ya harus kita sampaikan dengan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita lihat peribadahan kita ini di ayat 9 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Bukan setengah hati, Bapak Ibu Saudaraku. Harus diterima sepenuhnya karena ini mempunyai keotentikan, ya, mempunyai nilai yang sungguh sempurna dan tidak terbandingkan. Ya, karena kasih tidak ada yang melebihi daripada kasih, karena kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Itulah yang menjadi dasar motivasi kita di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kepada semua saudara-saudara kita. Nah, karena itu ya, perkataan ini benar, pernyataan ini benar, doktrin kebenaran ini sungguh-sungguh patut diterima sepenuhnya. Ya, ini valid, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini sudah teruji. Amin. Ya, jadi ini bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan berita hoax, tapi ini adalah merupakan suatu kabar baik yang sungguh-sungguh telah teruji, dan Yesus ya adalah batu ujian. Salib Kristus adalah batu ujian yang terakhir, yang paling final, ya, untuk menyatakan kevalitan, kemurnian, keotentikan daripada sebuah kebenaran. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Yesus berkata sudah selesai. Amin. Ya, di atas kayu salib itulah Yesus Kristus menyatakan kesimpulannya. Bukan kita yang menyimpulkan, Bapak Ibu Saudaraku, tapi Yesus yang membuat kesimpulan bahwa ya apa yang dilakukannya, pengorbanannya di atas kayu salib telah menebus hidup kita oleh darahnya, telah menyucikan kita bukan dari sebagian dosa, dari semua dosa kita, dari segala kesalahan kita, segala keburukan kita, Bapak Ibu Saudaraku, segala kelemahan kita
Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib dengan sempurna. Dan karena itulah perkataan itu, pengajaran itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah benar dan patut diterima sepenuhnya, bukan dengan setengah hati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah makna daripada peribadahan, penyembahan kepada Tuhan yang benar adalah kita mempercayai berita kabar baik tentang apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita sebagai perwujudan daripada kasih yang sempurna. Bukan pemberitaan tentang keberhasilan diri kita, apa yang kita raih, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu tidak sempurna. Ya, Saudaraku, setinggi apapun, sehebat apapun yang diperbuat oleh manusia itu tetap saja itu ada kekurangannya, ada kelemahannya, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu tidak sempurna dan tidak bisa menjadi andalan kita di dalam penyembahan kita, di dalam peninggian kita kepada Allah. Selain daripada kita percaya sepenuhnya, menerima sepenuhnya, dan menyadari seutuhnya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa firman Allah itulah kebenaran yang mutlak, yang absolut, saudara-saudaraku, yang menggerakkan hati dan pikiran kita, sehingga kita mempunyai kerinduan untuk memuji-muji Tuhan dan memuliakan Dia. Amin. Jadi kita bukan bersandar kepada imajinasi, fantasi daripada pikiran kita yang sangat terbatas, bahkan rentan untuk mengalami kejatuhan. Di dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan kasih ini, Allah mau supaya kita selalu terbuka hati kita untuk terus dituntun oleh terang kebenarannya. Bukan kebenaran kita, bukan kebenaran manusia. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, karena mendengarkan tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, dikatakan, yang mempengaruhi, yang tersebar di mana-mana, Bapak Ibu Saudaraku, di zaman teknologi informasi sekarang ini, di mana semua orang bisa dengan mudah menemukan informasi melalui internet, dan banyak juga orang yang terjerumus dan terseret, bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus pun, Bapak Ibu Saudaraku, mereka menjadi batu sandungan terhadap Injil. Nah, karena itulah diingatkan, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-10, itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Amin. Bukan berpangku tangan, Bapak Ibu Saudara, tetapi bekerja keras. Berjerih payah, berjerih lelah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kasih karunia ini kita bukan menjadi kendor, tetapi Paulus mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah sesamamu, layanilah saudara-saudaramu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita berjerih lelah, berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sudah mengetahui goal, sudah kita mengetahui tujuan final daripada perjuangan kita, saudara-saudaraku, adalah karena kita menaruh pengharapan kita semata-mata hanya kepada Allah yang hidup, Tuhan dan juru selamat kita yang percaya kepadanya. Amin. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah perjuangan hidup di dalam penyertaan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Latihan untuk mempercayai secara konsisten apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus bagi kita di atas kayu salib. Karena itu di ayat 11 dikatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Jangan didiamkan, tetapi harus diberitakan, harus disaksikan, harus disuarakan, Bapak Ibu Saudaraku, karena ini adalah merupakan sebuah perjuangan, bukan untuk disembunyikan kebenaran itu, tetapi harus ditampilkan,
harus dinyatakan dengan terang benderang agar semua orang melihat, semua orang mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Saudaraku, ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar di sini kasih karunia Allah itu dapat dan pasti membentuk, memproses kehidupan kita supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, karena di zaman yang penuh dengan kerusakan saat ini, sangat diperlukan orang-orang yang bisa menjadi teladan, menjadi contoh yang konsisten, mengikut Tuhan Yesus, konsisten di dalam membuktikan bahwa perkataan-perkataan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, selaras dengan apa yang kita percayai, bukan bertentangan, bukan berkontradiksi. Saudaraku, karena di dunia ini banyak orang yang pintar, tapi tidak banyak orang yang bisa memberikan keteladanan di dalam Kristus. Karena itu, saudaraku, dikatakan ya supaya kita tetap mempunyai keyakinan dan terus menerus diperbaharui. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam setiap perkataan kita harus mengandung berkat yang daripada Tuhan, di dalam tingkah laku dan di dalam kasih dan kesetiaan dan kesucian hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang ingin ditampilkan oleh Allah ya di dalam setiap perjuangan kita dalam kehidupan ini. Karena itu saudaraku, di ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Terus Bapak Ibu Saudaraku, terus menyampaikan nasihat-nasihat dari firman Tuhan, terus menyampaikan kedalaman-kedalaman daripada ya pengertian-pengertian yang luas, yang tinggi, yang dalam dan yang lebar dari setiap kebenaran firman Allah harus dibukakan, disampaikan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, supaya di ayat 14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang para penatua. Jadi saudara, kita harus mengambil bagian di dalam pelayanan kasih karunia ini. Amin. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab yang penuh sukacita. Ya, tapi bukan sebagai beban yang berat, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita merasakan itu adalah kesempatan bagi kita untuk melayani, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perhatikanlah, jangan abaikan, jangan cuek, karena semua pilihan hidup itu mengandung konsekuensi. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita diminta untuk memperhatikan semuanya, hidup di dalam setiap kebenaran firman yang sudah kita dengar, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Karena kemajuan iman ini, Bapak Ibu Saudaraku, dibutuhkan oleh banyak orang. Kesaksian-kesaksian kita yang harus kita tonjolkan tentang kasih Kristus yang sempurna dibutuhkan oleh dunia yang terluka, dunia yang terhilang, supaya mereka bisa melihat kasih karunia Allah yang memulihkan pengharapan daripada setiap orang saat ini, agar setiap pandangan mata tertuju kepada kuasa yang mengubahkan setiap orang di atas kayu salib. Itulah Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Semua orang perlu mendengarkan dan melihat akan peninggian daripada kemuliaan Allah yang dinyatakan, kemuliaan salib, dan yang merupakan kemuliaan saudara dan saya. Karena saliblah, maka saudara-saudara akan dipermuliakan, akan ditinggikan bersama-sama dengan Kristus. Bukan karena apa yang saudara capai, prestasi-prestasi yang saudara capai di dunia ini,
yang membuat saudara menjadi ditinggikan. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu pemikiran duniawi, itu pemikiran kedagingan. Kalau kita berpikir kita akan ditinggikan oleh karena sesuatu yang kita raih di dunia ini, sama sekali tidak. Peninggian kita, Bapak Ibu Saudaraku, pemuliaan kita, saudaraku, penghargaan, apresiasi yang tertinggi atas kehidupan yang kita jalani saat ini adalah karena kebersamaan kita dengan Kristus Yesus. Amin. Oleh karena kita menerima pekerjaan yang sempurna yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, maka Allah membenarkan, Allah memperhitungkan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, menganggap itu sebagai account kita, sebagai pertanggungjawaban kita adalah yaitu apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita, kebaikan Allah yang sempurna melalui salibnya. Disitulah hidup saudara dan saya mempunyai nilai yang berarti. Karena itu kita terus mengkonfirmasi, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita mempunyai iman, kita percaya sungguh kepada kebenaran yang mulia ini, dan itu kita sampaikan secara terbuka kepada semua orang. Dan kita harus mengambil bagian di dalam pelayanan kasih ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengan penuh kesungguhan dan semangat yang bernyala-nyala. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu sebagai kesimpulan di ayatnya yang ke-16 itu dikatakan, awasilah dirimu, amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh kita lalai dan tidak boleh kita lengah. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah juga ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Menyelamatkan dirimu di sini bukan keselamatan masuk surga maksudnya, tapi menyelamatkan diri kita dari pengajaran-pengajaran palsu yang bisa menyeret kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita diselamatkan dari pengajaran-pengajaran palsu, kita diselamatkan dari keinginan-keinginan daging yang menyeret kita menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi dikatakan bertekunlah dalam semuanya kebenaran itu, karena dengan demikian saudara-saudara dan saya terlindungi, terpelihara di dalam kasih Kristus yang sempurna, yang terus mengerjakan sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita bersama. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Itulah sukacita kita. Ya, itulah yang membesarkan hati kita dan yang menjadi kebanggaan kita, kemegahan kita di dalam Kristus, bahwa kasih karunia Allah menyanggupkan kita. Amin. Memampukan kita. Kasih karunia Allah itu adalah menjadi andalan kita satu-satunya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa sukses mencapai tujuan hidup yang sudah ditentukan Allah bagi kita, yaitu memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semua, salam sehat semuanya. Ya, semangat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita melakukan segala aktivitas kita di hari yang baru yang Tuhan berikan dengan penuh syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saudaraku, ya, mari kita berdoa, dan besok pagi kita akan berjumpa kembali. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh ajaib, sungguh mulia Bapa di surga, namamu kami tinggikan ya Bapa, oleh karena kasih karunia Kristus selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini, kasih Kristus yang menyertai, yang memberkati, yang melindungi, memelihara kehidupan kami dari segala yang jahat. Dan kami terus diingatkan, kami terus disadarkan, kami terus didewasakan, diproses terus oleh kebaikan Allah, oleh kebenaran-kebenaran yang dinyatakan, yang sempurna, disingkapkan, dibukakan, supaya itu menjadi kebanggaan kami di dalam Tuhan, dan itu menjadi rasa dasar kami
untuk bersyukur senantiasa kepadamu di dalam segala hal. Terima kasih Bapa dalam surga atas sukacita di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk segala berkat Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan, supaya kami bisa terus ditopang dan kami tetap bisa berdiri teguh menyaksikan sungguh kebaikan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami dimanapun berada, dan biarlah mereka terus dipenuhi sukacita karena kebenaran firman-Mu terus memberikan kepada kami kerinduan dan membesarkan hati kami untuk menyambut setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan penyertaan kasih Kristus, kami selalu dipenuhi dengan sukacita melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom, ya. Terima kasih, selamat pagi. Puji Tuhan, amin. Ya.